Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi malikus samawati wal ardi wa ma fihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallu alaihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwanul kiram rahimakumullah, para sahabat-sahabat yang ada di sosmed, Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang berbahagia. Alhamdulillah syukur di sini kita bertemu kembali dengan Abah Tauhid yang tak lupa insya Allah akan memaparkan yakni prediksi-prediksi yang bertatakan dengan ilmiah Jawa, namun itu hanya merupakan prediksi dan budaya kita bersama. Dengan adanya itu, maka kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Lili Fauzia, yang mana beliau menanyakan perjodohan diantaranya hari Minggu Pahing dan Senin Kliwon. Nah, sebelum lanjut, mari kita bersama untuk absen. Dari mana Anda, siapa Anda, kemudian tekan tombol dan like tombolnya agar dapat selalu mengikuti video-video terbaru dari kami. Demikian, insya Allah semuanya akan tergantung kita bersama. Dan di dalam untuk perkenalan melalui sosmed ini akan terbagi dan terpancar suatu kesolidaritan antara kita dan Anda semuanya. Mari kita lanjut, yakni menjawab dari saudara Lili Fauzia. Menjawab pertanyaan dari saudara Lili Fauzia. Yani yang ditanyakan masalah perjodohan antara hari Minggu Pahing dan hari Senin Kliwon. Saudara sekalian yang berbahagia, untuk hal ini memang perlu kita analisa selayaknya kita memakai teoritis dari budaya Jawa, yaitu mengenai penatacaraan antara calon pinanganten laki dan perempuan setelah ada kesepakatan antara satu sama lain, satu sama yang laki dan perempuan, ada tali cinta yang mungkin sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita sebagai para bapak ibu sekalian, karena menurut perhitungan atau menurut ilmiah atau menurut hukum di Islam, kalau anak itu sudah dewasa, bapak atau liwalidaynya yang akan berhak untuk mencarikan pasangan atau jodohnya, baik itu wanita maupun baik itu lelaki. Nah, dengan adanya itu, maka saudari Lili ini menanyakan, karena dia mempunyai kelahiran Minggu Pahing, kemudian mempunyai lawan atau calonnya yang laki-laki itu lahirnya hari Senin Kliwon. Nah, kita hitung mari. Minggu Pahing, Minggu 5, Pahing 9, jatuhnya ada 14. Kemudian Senin 4, Kliwon 8, ada 12. Ini kalau ditambahkan mempunyai nilai 26. Nah, kegunaannya apa? Dari suketaning dino, wong Jawa mesti ngangge suketaning dino supaya apa? Supaya selamat anggone lumaku lumaksana ing Bantala, di bumi Bantala itu. Maksudnya begini, kalau dikatakan suketan dino, kadangkala ada
hewan atau istilahnya itu setan yang akan berjalan karena dia tidak ada hitungan, mungkin dulu begitu, dia akan termakan oleh setan-setan yang terliwatkan tersebut. Maka dengan itu sesuai dengan budaya Jawa memang sangat perlu ini untuk merumuskan, mencari istilah pertama kali deknya pinanganten. Dek itu adalah jarak kehidupan kalau bahasa sekarangnya, yaitu jarak kehidupan. Apa maksudnya jarak kehidupan ini? Nah, itu yang perlu kita teladani dan kita mengerti. Jarak kehidupan itu nanti setelah mereka melaksanakan pernikahan, berkumpul jadi satu, kemudian berjalan bersama, ada yang seiring, seirama, mungkin walaupun jeripaya bagaimanapun, bagaikan langit menjadi atap, bumi menjadi lantainya, dia siap untuk menjalankan kehidupan atau hidup di muka bumi ini. Karena apa? Berdasarkan dengan rasa cinta. Namun hal tersebut bisa kita prediksi dan kita hitung agar mereka-mereka yang telah atau sebelum, pasca atau pra melaksanakan pernikahan itu tadi tidak akan terobsesi dengan keadaan atau dengan misteri-misteri kehidupan yang akan datang, agar mereka mendapatkan kebahagiaan. Jadi hitungannya untuk menghitung jarak kehidupan itu 26 jumlah dari nutup inti dibagi 3, yaitu mendapat 6 nama, mendapat 7 kali 3 21, lebihnya ada mendapat 8 kali 3 24, lebihnya ada 2. Jadi jarak kehidupannya itu ada 2. Maksudnya pihak laki dan pihak perempuan mempunyai nilai 1. Artinya plus itu cukup, tidak kurang. Kadang-kadang kan hanya dibagi 3 itu ada lebihnya 1, ada yang habis. Dan alhamdulillah Mbak Saudari Lili Fauzia ini, setelah saya cek, saya hitung jarak kehidupan Anda itu ada 2. Artinya Anda ini mendapatkan kehidupan yang layak. Artinya begini selanjutnya, andai kata Anda mempunyai usaha, 1 itu hancur, yang 1 masih tegar. Andai kata masnya itu usahanya hancur, Anda masih tegar. Kenapa? Kita mempunyai jarak kehidupan 1. Jadi jarak kehidupan Anda berdua itu mendapatkan nilai 2. Nah, inilah yang dicari oleh mereka-mereka sebagaimana perhitungan pertama kali mencari jarak kehidupan calon pinanganten atau calon temanten laki dan perempuan itu mendapatkan dua sisi. Oke. Nah, setelah itu kita akan mencari bagaimana hal ikhwal untuk hal selanjutnya, yaitu kita memakai masalah-masalah yang berkaitan dengan teori-teori ke depan, teori-teori kehidupan ke depan, yaitu yang nomor 1, teori ke depan itu teori kehidupan. Teori kehidupan ini dibagi beberapa bagian. 1, yang pertama dibagi 4. Oke, dibagi 4 itu 26 dibagi 4 mendapatkan 8, 3, 7 kali 4 28, kemudian 26 itu dibagi 4 mendapat 6 kali 4 20, 24, sisanya 2. Jadi dihitung dari sisa tersebut, hitungannya kan 4, yaitu tapel ada beras susah. Nah, 26 dibagi 4 itu ada mendapatkan 6 kali 4 24, lebihnya ada 2. Yaitu 2 itu dihitung dari tapel Adam, jatuhnya di Adam. Apa maksudnya Adam ini? Adam adalah suatu kehidupan yang selalu terdahulu, karena sesuai garis Islam juga, ini Kanjeng Nabi Adam itu adalah suatu bapak dari manusia seluruh
muka bumi ini. Dan itu pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Adam itu merupakan pendahulu dari kita semua. Dan ini perhitungan Adam, jatuhnya Adam itu adalah Anda kalau akan memulai pekerjaan atau akan memulai usaha, insya Allah di dalam penataran atau penataan dalam Adam ini akan mempunyai kesuksesan yang sangat vitalitas. Oke, itu maksudnya perhitungan yang Adam. Kemudian yang kedua yaitu perhitungan memakai teori yang terbagi 5. Oke, yang teori kehidupan terbagi 5. Yang terbagi 5 itu ada 2 versi. Yang satu dari lahir sandang pangan loro pati, yang satu lagi ada lahir sandang pangan papan gawean. Jadi kita ambil yang indah, yang baik. Semuanya itu boleh, tapi yang kita perlukan kan kita akan mencari kehidupan yang layak di dalam dunia ini untuk kehidupan nantinya, bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu senangnya hubut thayyib wal makar. Jadi mempunyai kehidupan atau yang dicintai masalah-masalah yang baik, bukan yang jelek. Jadi kita perhitungan 2 itu dari pujangga dulu, kita ambil yang baik, yaitu jatuhnya kalau kita hitung yakni lahir. Jadi lahir sandang pangan papan gawean. Karena apa? 26 dibagi 5 mendapat 5 kali 5 25, kemudian sisanya 1. Jadi jatuhnya di lahir. Oke. Dengan adanya kelahiran ini, maka kalau saudara sekalian bila mana di dalam mengadakan usaha, artinya usaha itu tidak lancar atau usaha itu mati di jalan, mungkin Anda sekalian akan berusaha karena mempunyai kedua, yaitu jarak kehidupan 2. Yang satu meninggal, artinya mati tidak berlaku. Itu bisa kita benahi yang kehidupan yang satu. Umpamanya yang tadi, yang lakinya dalam usahanya hancur, maka ibunya yang wanitanya, yang teman-teman putrinya masih mempunyai jarak kehidupan 1, jadi bisa masih hidup. Dan ini kalau dihitung memakai perhitungan lahir sandang pangan papan dan gawean, jatuhnya di lahir, artinya selalu bisa melahirkan, mempunyai kreativitas yang sangat vivalitas tinggi, dan mempunyai hal-hal yang sangat istilahnya sangat bisa dimungkinkan. Karena sesuai dengan prediksi dari saya yang jatuh antara kedua mempelai 26 itu jatuhnya di lahir, jadi selalu baru terus. Jadi umpama satu hancur membuat produksi lagi bisa, satu hancur membuat rekayasa yang baru lagi, insya Allah akan terlahirkan sesuatu hal yang baru. Nah, ini yang kedua. Mungkin paham saudara sekalian yang ada di sosmed, terutama ini kaula muda yang banyak menyimak dari video-video Abah Thayyib. Itu saya seleksi anak-anak muda, kalangan muda. Alhamdulillah. Jadi yang tua itu yang kurang mengerti masalah budaya biarkanlah, tidak tahu, nggak apa-apa. Namun kita menggagas, menggali, membangkitkan untuk generasi muda, jangan sampai tidak mengerti sama sekali. Dan mungkin kalau Anda tidak mengerti sama sekali, mudah dikibuli dengan orang-orang yang mengerti. Oke, mari kita lanjut. Kemudian yang ketiga, yaitu teori kehidupan memakai teori yang ke-7. Yaitu yang ke-7 ini kalau kita hitung-hitung kan 26 dibagi 7 mendapat 3. Kembalikan 21, lebihnya berapa? Ada 5. Ada 5 itu kita hitung. Dari hitungannya biasa, segoro ngawisukso sumber sinobon tugas semi satriwan satrio wibowo. Nah, ini namanya jatuhnya di satrio wibowo. Oke. Supaya maksud saya tuh Anda tuh tidak terlalu terobsesi dengan hal-hal yang mistik. Jadi hal-hal teori-teori itu kalau kita padukan dengan keadaan kehidupan sekarang, itu bisa berjalan berserasi. Jadi kita tidak hanya melongo, oh gini bisa ya, jangan gitu. Semuanya itu kan syarat
wiradat harus kita laksanakan dengan teliti dan kemampuan kita semuanya. Tidak akan mungkin semuanya itu akan terjadi tanpa perbuatan Anda semuanya. Oke? Jadi sesuatu kaum tidak akan berubah tanpa kaum itu akan merubah hal-hal yang terkandung di dalam kaum tersebut. Itu dawuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. Maksudnya begitu. Kemudian mungkin paham yang jatuhnya Satrio Wibowo ini. Satrio Wibowo gimana? Satrio sangat kajen keringan. Jadi seseorang yang mungkin insya Allah nanti mereka berdua menyusun Bali Soma, menyusun asmara dilandasi dengan rumahnya, artinya membentuk mahligai perumahan di mana Anda berpijak. Itu nanti walaupun tidak setahu Anda, orang banyak sudah mengidolakan Anda dan sangat menghargai antara Anda berdua. Insya Allah Anda sebagai teladan muda yang berpasangan dengan kreativitas, kemudian yang sangat santun, yang sejuk, damai, yang akhirnya mendapatkan istilah rahmah, mawaddah, warahmah, sakinah. Jadi ayam tentrem plus kita itu mengadankan kehidupan yang tanpa ada tedeng lain, tidak ada apa-apa antara satu sama lain, keterbukaan, yaitu antara pasangan suami istri. Sesuatu hal yang sangat vital itu dirumuskan mereka berdua. Nah, dengan adanya itu insya Allah Anda sekalian menjadi contoh-contoh dari masyarakat di mana Anda berpijak. Ini yang hitungan yang ketujuh. Maka teori 7 hitungan yang ketiga. Kemudian sekarang yang hitungan terakhir, yang pakai teori 8. Teori 8 ini banyak sekali yang memakai. Jadi 26 itu dibagi 8, jatuhnya berapa? Mendapat 3 kali 8 24, lebihnya berapa? Lebihnya 2. Nah, hitungannya jangan lupa ini tolong dihafalkan kalau bisa, yaitu pegat, ratu, jodoh, topo, tinari, terus padu, kemudian habis padu itu perselingkuhan atau sujanan, kemudian terakhir adalah pinasti. Nah, kalau 26 itu dibagi 8 mendapat 3 dikalikan 3 24, lebihnya 2. Pas hitungannya lebih 2 itu dihitung dari pegat ratu. Jadi insya Allah Anda sekalian ini mendapatkan titel. Nah, itu loh, titel perhitungan loh, tapi bukan titelnya siapa-siapa. Titelnya ratu atau mempunyai kedudukan sebagai ratu. Ratu adalah sesuatu hal yang diidolakan, dan insya Allah mereka berdua antara kamu dengan pasanganmu ini akan menjadi sesuatu hal yang sangat diidolakan atau menjadi hal yang sangat menjadi kebanggaan dari lingkungan masing-masing. Insya Allah mungkin masalah Adam, lahir, Satrio Wibowo, ratu ini secara singkat pintas Anda mungkin sudah agak mengerti. Karena apa? Saya setiap memprediksi dari kelahiran itu saya uraikan masalah yang berkaitan dengan ini, dan ditambahkan prediksi dari pernikahan, perpaduan antara neton yang laki dan netum yang pedo, yaitu laki dan wanita. Ini bagaimana prediksinya? Insya Allah yang Mbak Saudari Lili Fauzia, kalau Anda memang betul mempunyai dasar kehidupan lahirnya Minggu Pahing dan pasangan Anda lahirnya Senin Kliwon, ini kalau kita kita padu seharian, yang laki itu agak kalah karena 12 melawan 14. Cuma tidak di situ. Maksudnya untuk mencari jarak kehidupan itu bagus. Untuk mencari teori kehidupan yang saya bagi ada 4 kriteria itu ya juga bagus semuanya. Nah, kebagusan ini tolong tanpa ditunjang dan didukung Anda berdua untuk mengarungi lautan hidup di dunia ini tidak akan terjadi. Jangan hanya terpancang dengan sugesti, sudah ini bagus. Anda hanya bertopang dagu, tidak diperkenankan dan tidak ada ajaran dalam agama yang begitu. Syaratnya Anda sebagai untuk mencapai sesuatu berkejar
bekerja giat sebagaimana ikmal lidunyaka ka'anaka tangisu abada wa'mal li akhiratika ka'anaka tamutu udah. Nah, kiranya kuliah singkat dan padat ini kami cukupkan sekian. Insya Allah saudari Lili Fauzia bisa paham. Kemudian bila mana ada kekurangan, kekilapan dan apapun yang terjadi, apapun apa yang saya uraikan kurang berkenan di hati Anda, ini bukannya kesalahan Anda, tetapi kesalahan kita semua. Mengapa kita tidak terlalu untuk mengarungi lautan budaya Islam yang secara detail. Demikian insya Allah kami akhiri dengan ucapan nun wa qalami wa surun wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.